Selamat siang, perkenalkan nama saya Prilianisa dengan NIM 22010040060. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah ICT. Saya akan menjelaskan terkait ICT. Perkembangan teknologi membawa berbagai perubahan dan perbaruan bagi kehidupan kita. Hampir seluruh bidang kehidupan tidak terlepas dari penggunaan ICT. ICT sendiri merupakan Information Communication and Technology, atau yang biasa dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Menurut UNESCO, Information and Communication Technology atau ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Umumnya ICT mencakup komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. ICT meliputi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sementara teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Dan pada dasarnya, ICT memiliki fungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia melalui implementasi teknologi dan sistem informasi. Adapun beberapa tujuan penggunaan ICT diantaranya adalah: 1. Peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, dalam dunia pembelajaran, ICT dapat mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, dan yang keempat, meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Contoh penerapan ICT adalah yang pertama, manajemen data. Manajemen data merupakan proses mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan data dalam jumlah besar untuk keperluan analisis dan kebutuhan yang menyangkut bisnis. Dalam bidang ini, ICT diterapkan dalam pengelolaan database dan perangkat lunak untuk mengolah data agar dapat dengan mudah dimengerti. Yang kedua adalah desktop publishing. Desktop publishing merupakan pembuatan dokumen untuk halaman web, kartu pos, brosur, kartu nama, dan lain sebagainya. Desktop publishing menerapkan ICT berupa perangkat lunak untuk membuat tampilan visual yang menarik pelanggan. Yang berikutnya adalah word processing. Word processing merupakan kegiatan mengolah kata dengan menggunakan perangkat lunak khusus pada komputer. Selain untuk mengetik, word processing juga berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan pengorganisasian data dan penyajian data menggunakan alat bantu visual dengan pembuatan tayangan slide. Yang keempat, organisasi. Penerapan ICT di bidang organisasi meliputi pengelolaan jadwal secara digital, pengatur file agar mudah diakses, dan menggunakan teknologi untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Yang kelima, manajemen media sosial. Manajemen media sosial adalah proses mengumpulkan informasi dari audiens media sosial untuk keperluan tertentu. Data yang dapat dari media sosial dapat memberikan informasi untuk membantu perusahaan dalam membuat strategi yang tepat dalam bidang pemasaran. Yang berikut, penelitian. ICT juga dapat diterapkan dalam penelitian, terutama pada proses pengumpulan informasi atau data menggunakan internet. Beberapa hal yang mencakup dalamnya meliputi survei secara online, wawancara online, dan pengumpulan data metrik. Berikutnya, komponen utama ICT. ICT terdiri dari beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware, yang terdiri dari komputer, desktop, laptop, dan server yang digunakan untuk pemrosesan data. Yang kedua, perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet yang memungkinkan akses informasi di mana saja. Dan yang ketiga, perangkat jaringan yang terdiri dari router, switch, dan modem yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software.
Terdiri atas yang pertama sistem operasi, yaitu software yang mengatur perangkat keras dan memberikan platform untuk aplikasi misalnya Windows, MacOS, dan Linux. Yang kedua aplikasi, program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu seperti pengolahan kata atau Microsoft Word, perangkat lunak akuntansi, dan aplikasi mobile. Yang ketiga perangkat lunak utilitas, yaitu program yang membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan sistem atau antivirus dan backup software. Yang ketiga jaringan, yang terdiri dari yang pertama internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Yang kedua internet, jaringan internet digunakan dalam organisasi untuk berbagi informasi secara aman. Dan yang ketiga extranet atau jaringan yang memungkinkan akses terbatas kepada pihak luar seperti mitra bisnis. Yang berikut fungsi ICT. Lebih lengkapnya, ICT memiliki berbagai fungsi yang sangat penting seperti pengolahan data, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan peran ICT dalam masyarakat itu yaitu ICT memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan yang terdiri dari meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan termasuk kursus online dan materi pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi antara pelajar dan pengajar. Yang kedua, di bidang bisnis, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas melalui otomatisasi dan manajemen data. Yang kedua, memperluas dasar dengan memungkinkan pemasaran digital dan e-commerce. Yang ketiga, di bidang pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan publik melalui e-government yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan secara online. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Yang kelima, dampak ICT. Dampak ICT sangat luas, mencakup transformasi sosial, ekonomi digital, dan akses informasi. Yang pertama, transformasi sosial itu mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi serta memfasilitasi kolaborasi global. Dan yang kedua, ekonomi digital mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor teknologi. Yang ketiga, akses informasi, meningkatkan literasi informasi dan akses ke pengetahuan. Yang berikut tantangan yang dihadapi. Meskipun ICT membawa banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah keamanan dan privasi. Ancaman siber seperti malware, phishing, dan pelanggaran data yang dapat merugikan individu dan organisasi. Yang kedua, kesenjangan digital. Perbedaan akses terhadap teknologi antara masyarakat yang memiliki sumber daya dan mereka yang tidak. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Penggunaan teknologi untuk tujuan negatif seperti penyebaran disinformasi dan cyberbullying. Yang berikut tren terkini dalam ICT. Perkembangan teknologi terus berlanjut dan beberapa tren terkini meliputi yang pertama kecerdasan buatan atau EA. Penggunaan algoritma dan machine learning untuk analisis data dan otomatisasi proses. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Jaringan perangkat yang saling terhubung memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Yang ketiga, blockchain. Teknologi penyimpanan data terdesentralisasi yang meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi. ICT adalah elemen kunci dalam kehidupan modern yang menghubungkan teknologi dengan kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan memahami komponen, fungsi, dan dampak ICT, individu dan organisasi dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup di era digital. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan ICT, yaitu pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan platform online untuk belajar seperti kursus
MOOC atau Massive Open Online Courses. Dan yang kedua, sumber daya online seperti website, video tutorial, dan forum yang menyediakan informasi dan pelatihan tentang ICT. Sertifikasi dan kualifikasi. Program sertifikasi seperti CompTIA, Cisco, dan Microsoft yang dapat meningkatkan kredibilitas di bidang ICT. Sekian dari saya. Terima kasih.